Di bawah langit kelabu yang menyelimuti desa Sukamaju, pasar pagi berdenyut seperti jantung yang lelah namun tak pernah berhenti. Bau tanah basah bercampur dengan aroma daun Coldplay dan bayam segar. Sementara suara tawar menawar pedagang memenuhi udara. Di sudut pasar, di atas tikar bambu yang sudah usang, duduk Kastumi, seorang nenek berusia 70 tahun dengan mata tertutup selaput putih. Kebutaannya bukan hanya kegelapan fisik, tetapi juga luka batin yang tak pernah sembuh. Peninggalan dari masa lalu yang telah merenggut cahaya hidupnya. Kastumi meraba tumpukan sayuran di depannya, jari-jarinya yang keriput bergerak perlahan, menghitung ikatan Coldplay dan bayam yang ia petik sendiri sebelum fajar. Setiap ikatan adalah harapan kecil, secuil nafkah untuk membeli beras, atau sekadar minyak tanah, agar lampu di gubuknya tetap menyala. Ia mengenakan kain kebaya lusuh berwarna pudar, sisa peninggalan dari hari-hari ketika hidupnya masih utuh. Ketika suaminya, Hasan, dan anak semata wayangnya, Sari, masih bersamanya. Kini, hanya suara pasar yang menemani kesunyiannya, bersama kenangan yang menolak pergi. Coldplay segar. "Bayam, baru petik tadi pagi," serunya. Suaranya serak namun penuh semangat yang dipaksakan. Ia tahu, jika ia tak bersuara, tak ada yang akan memperhatikan dagangannya. Matanya yang buta tak bisa melihat wajah pembeli, tapi telinganya telah terlatih mengenali langkah, nada suara, bahkan napas mereka. Ia bisa membedakan langkah tergesa seorang ibu yang mencari bahan masakan dari derap santai pemuda yang hanya iseng melintas. Seorang pria mendekat. Langkahnya berat dan disertai desah napas yang terdengar akrab. Kastumi mencondongkan tubuh, mencoba menangkap petunjuk dari suara itu. "Nak, mau sayuran apa?" tanyanya lembut. Tangannya menggenggam seikat Coldplay. Pria itu berhenti di depan tikar Kastumi. Sepatunya menginjak tanah berlumpur hingga berderit. "Nek, Coldplay ini berapa harganya?" Suaranya dalam, sedikit serak, mirip dengan Pak Darmin, tetangga lama yang dulu sering membantunya membawa sayuran dari kebun. Kastumi tersenyum, hatinya menghangat, meski hanya sesaat. 1.000 per ikat. "Nak, kalau ambil 2, nenek kasih bonus daun bawang." Ia meraba keranjang di sampingnya, mencari daun bawang yang masih segar. Pria itu tertawa pelan, suara yang seolah menyimpan rahasia. "Baik, Nek, aku ambil 3 ikat Coldplay. Ya, ini uangnya." Ia menyelipkan selembar kertas ke tangan Kastumi. Jari-jarinya yang kasar menyentuh telapak tangan nenek itu. Sekilas sebelum ia mengambil 3 ikatan sayuran dan berbalik pergi, Kastumi meraba kertas itu. Jari-jarinya yang gemetar mencoba memahami teksturnya. Kertas itu terasa tipis, licin, tak seperti uang kertas biasa yang memiliki serat khas. Ia mendekatkannya ke hidung, mencium bau tinta murah yang asing. Bukan aroma uang yang biasa ia kenali. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia mencoba menenangkan diri. "Mungkin kertas baru," gumamnya, meski hatinya tahu itu bukan kebenaran. Ia menyimpan kertas itu ke saku kebayanya, berharap bisa memeriksanya nanti dengan bantuan Lila, anak kecil yang kadang datang membantunya menghitung uang. Namun, di dalam dadanya, luka lama mulai terbuka lagi. Ini bukan pertama kalinya ia ditipu. Pekan lalu, seorang wanita mengambil setengah keranjang bayam dan hanya meninggalkan batu kecil yang dibungkus kain, seolah itu koin. Bulan sebelumnya, seorang pemuda membayar dengan uang kertas yang robek hingga tak bisa digunakan. Kastumi tak pernah mengeluh, tak pernah memaki. Ia hanya berdoa, meminta Tuhan memberi kebaikan pada mereka yang telah mengambil apa yang bukan haknya. Pasar mulai ramai, suara tawar-menawar menggema seperti nyanyian yang tak pernah selesai. Kastumi terus menjajakan dagangannya, meski suirannya semakin lemah.
Bayam segar, 1002 ikat, serunya. Tangannya meraba keranjang yang kini tinggal separuh isinya. Ia tak tahu berapa banyak yang telah diambil tanpa bayaran, tapi ia bisa merasakan beban keranjang yang semakin ringan. Tiba-tiba, suara langkah cepat mendekat, disertai tawa kecil yang penuh ejekan. "Nek Kastumi, masih jualan? Ya, gak capek." Suara itu milik Jaka, pemuda pasar yang dikenal suka membuat onar. Kastumi mengenal nadanya, selalu disertai canda yang menyakitkan. "Capek atau enggak? Nenek harus makan, nak," jawab Kastumi, berusaha menjaga nada ramah. Ia tahu Jaka bukan pembeli, hanya pemuda iseng yang suka mengganggunya. Jaka berjongkok di depan tikar, tangannya mengambil seikat bayam dan memainkannya di udara. "Nek, ini bayam kok layu, gak laku?" "Yah," ia tertawa, melemparkan sayuran itu kembali ke keranjang dengan sembarangan. Kastumi menunduk, tangannya meraba sayuran yang jatuh. "Masih segar, nak. Coba ambil, nenek kasih murah." Ia berusaha tersenyum, meski hatinya perih. Ia tahu Jaka tak akan membeli, tapi ia tak ingin menunjukkan kelemahannya. "Aduh nek, aku gak punya uang. Mungkin besok, ya?" Jaka berdiri, menepuk tangannya, seolah membersihkan debu. "Oh iya, tadi aku lihat Pak Darmin beli Coldplay. Dia bilang nenek baik banget. Kasih gratis." Ia tertawa lagi, kali ini lebih keras. Lalu berjalan pergi bersama dua temannya yang ikut mencibir. Kastumi membeku. "Pak Darmin." Pria tadi bukan Pak Darmin. Ia tahu itu. Suara Pak Darmin lebih lembut, lebih penuh kehangatan. Tapi pria tadi, suaranya memang mirip, tapi ada nada licik di dalamnya. Ia meraba saku kebayanya, mengeluarkan kertas yang diberikan pria itu. Jari-jarinya bergerak lebih cepat, panik, hingga ia yakin itu bukan uang, hanya kertas bekas. Mungkin potongan koran atau brosur usang. Air mata menetes dari mata Kastumi yang buta, jatuh ke tikar yang sudah basah oleh embun pagi. Ia menunduk, menyembunyikan wajahnya dari hiruk pikuk pasar. "Tuhan tahu niatmu, nak," bisiknya. Suaranya hampir tak terdengar. Ia menyimpan kertas itu kembali, seolah itu masih memiliki nilai, seolah itu bisa mengembalikan martabatnya yang terus direnggut. Hari itu berlalu dengan lambat. Kastumi menjual beberapa ikat sayuran, tapi setiap transaksi terasa seperti pertaruhan. Ia tak bisa melihat wajah pembeli, tak bisa memastikan apakah koin yang diberikan asli atau hanya besi berkarat. Beberapa orang berhenti, berbincang dengan nada penuh iba. Tapi iba itu tak pernah berubah menjadi kebaikan nyata. Mereka membeli dengan harga murah, menawar hingga Kastumi tak punya pilihan selain menyerah. Atau kadang hanya mengambil sayuran dan pergi tanpa sepatah kata. Menjelang tengah hari, Lila muncul, langkah kecilnya terdengar di antara keramaian. "Nek Kastumi," serunya. Suara anak itu penuh semangat yang kontras dengan suasana hati Kastumi. Lila, gadis berusia 9 tahun dengan rambut dikuncir dua, adalah satu-satunya yang masih membawa cahaya ke hidupnya. Ia sering datang ke pasar, membantu Kastumi, menghitung uang atau sekadar mengobrol. "Lila, kamu datang lagi?" Kastumi tersenyum, tangannya meraih udara hingga menemukan pundak kecil Lila. "Ibumu tahu kamu kesini?" Laila terkikik, duduk di samping Kastumi. "Ibu lagi ke sawah, Nek. Aku cuma sebentar. Ini, aku bawa air buat nenek." Ia menyerahkan botol bambu berisi air. Tangannya kecil namun penuh perhatian. Kastumi meminum air itu perlahan, merasakan kesegaran yang seolah menghidupkan kembali tubuhnya yang lelah. "Terima kasih, nak. Kamu baik sekali." Lila memandang keranjang Kastumi. Matanya yang cerdas memperhatikan tumpukan sayuran yang tinggal sedikit. "Nek, tadi aku lihat Jaka di sini. Dia ngapain? Ganggu nenek lagi?" Kastumi menggeleng,
ingin membebani Lila dengan kekhawatirannya. Cuma ngobrol, Nak. Jaka cuma bercanda, tapi aku dengar dia bilang mau ambil sayuran nenek tanpa bayar. Lila mengepalkan tangan kecilnya. Wajahnya memerah. Kalau aku besar, aku kasih pelajaran. Deal. Kastumi tertawa pelan, tapi tawanya penuh kepahitan. Jangan begitu, Lila. Kita cuma bisa berdoa biar hati mereka lembut. Ia mengelus kepala Lila, merasakan kehangatan anak itu di sampingnya. Namun, kehangatan itu tak bertahan lama. Suara langkah berat mendekat lagi, kali ini disertai tawa yang lebih keras. Jaka kembali bersama dua temannya, Dedi dan Ryan. Mereka berdiri di depan tikar Kastumi. Bayangan mereka yang tak terlihat oleh nenek itu terasa seperti awan gelap. Nek, sayurannya kok makin sedikit? Laku keras ya? Tanya Jaka. Nadanya penuh sindiran. Ia mengambil seikat Coldplay, melemparkannya ke Dedi yang menangkapnya sambil tertawa. Jangan main-main, Nak, kata Kastumi. Suaranya tegas meski gemetar. Itu dagangan nenek. Tenang, Nek. Kami cuma lihat-lihat, sahut Dedi. Tapi tangannya sudah mengambil 2 ikat bayam dan memasukkannya ke dalam karung kain yang dibawanya. Kastumi bangkit berdiri. Tangannya meraba udara, mencoba menghentikan mereka. Kembalikan. Kalian tahu nenek cuma punya ini. Suaranya pecah, penuh keputusasaan yang selama ini ia pendam. Jaka melangkah mendekat. Suaranya rendah dan penuh ancaman. Nek, jangan ribut. Kami cuma pinjam. Besok kami bayar. Ia menyeringai. Tahu Kastumi tak bisa melihat ekspresinya. Atau mau kami bilang ke orang-orang kalau nenek pelit? Lila melompat berdiri di depan Kastumi seperti perisai kecil. Kalian jahat. Tinggalkan nenek, teriaknya. Matanya berkaca-kaca. Rian, yang selama ini diam, tertawa keras. Anak kecil ikut-ikutan. Pulang sana, Lila. Sebelum ibumu tahu. Ia mendorong pundak Lila hingga anak itu terhuyung. Kastumi menarik Lila ke belakangnya. Tangannya gemetar, tapi penuh tekad. Jangan sentuh dia, katanya. Suaranya rendah, namun penuh kekuatan yang tak disangka. Ambil sayurannya, tapi jangan sakiti anak ini. Jaka mengangkat tangan, seolah menyerah, tapi tawanya tak berhenti. Baik, Nek, kami pergi, tapi ingat, jangan bilang-bilang ke siapapun. Ia memberikan isyarat pada Dedi dan Rian, dan ketiganya berjalan pergi, meninggalkan Kastumi dan Lila di tengah pasar yang mulai sepi. Kastumi memeluk Lila erat. Air matanya jatuh ke rambut anak itu. Kamu kenapa selalu datang, Nak? Ini bukan tempat buatmu, bisiknya. Suaranya penuh rasa bersalah. Aku suka sama nenek, jawab Lila. Suaranya kecil, tapi tulus. Nenek baik. Aku gak mau nenek sendirian. Kastumi tak menjawab, hanya memeluk Lila lebih erat. Di dalam hatinya, ia tahu kebaikan Lila adalah satu-satunya yang menahannya dari menyerah. Tapi ia juga tahu, dunia ini tak akan membiarkan kebaikan itu bertahan lama. Sore itu, Kastumi pulang ke gubuknya dengan keranjang yang hampir kosong. Ia menghitung koin-koin di sakunya, merasakan beratnya yang terlalu ringan untuk membeli beras. Kertas yang diberikan pria tadi masih ada di saku kebayanya. Pengingat pahit bahwa kepercayaannya telah dikhianati lagi. Di gubuk kecilnya yang berdinding bambu, ia menyalakan lampu minyak. Cahayanya redup seperti harapannya. Ia berlutut di lantai tanah, berdoa dalam sunyi, meminta kekuatan untuk menghadapi hari esok. Namun, di luar gubuknya, di bawah bayang-bayang malam yang mulai turun, Jaka dan teman-temannya berkumpul.
Nek Kastumi punya harta, aku yakin, bisik Jaka. Matanya berbinar penuh nafsu. Kita harus ke gubuknya. Kalau dia buta, dia nggak akan tahu apa yang hilang. Dedi mengangguk, meski wajahnya ragu. Tapi kalau ketahuan, siapa yang bakal percaya nenek buta? Jawab Jaka, senyumnya dingin. Besok malam, kita mulai. Kastumi di dalam gubuknya tak mendengar bisikan itu. Tapi ia merasakan dingin yang tak wajar di udara, seolah malam itu membawa pertanda buruk. Ia memegang kalung tua peninggalan suaminya. Jari-jarinya mengelus permukaan logam yang sudah usang. Hasan, Sari, tunggu aku, bisiknya. Matanya yang buta menatap kegelapan yang tak pernah berakhir. Malam menyelimuti Sukamaju, seperti selimut tua yang berlubang, membiarkan angin dingin menyusup ke setiap celah. Di gubuk kecil Kastumi, hanya suara jangkrik dan derit bambu yang menemani kesunyiannya. Ia duduk di dipan usang, tangannya menggenggam kalung tua peninggalan suaminya. Hasan, logam kalung itu sudah pudar, namun setiap lekuknya terasa seperti peta kenangan yang membawanya kembali ke masa ketika hidupnya masih penuh warna. Matanya yang buta, tertutup selaput putih, tak bisa melihat dunia, tapi pikirannya melayang ke 2 dekade lalu, ke hari-hari ketika Tawasari, anaknya, dan pelukan hangat Hasan adalah segalanya. 20 tahun silam, Kastumi adalah wanita yang penuh semangat. Dikenal di Sukamaju sebagai istri nelayan yang selalu tersenyum. Hasan, dengan tangannya yang kuat dan suaranya yang lembut, sering membawakan ikan segar dari laut. Sementara Sari, gadis kecil berusia 5 tahun, berlarian di pantai dengan rambut diterpa angin. Mereka hidup sederhana, tapi bahagia. Di gubuk yang sama yang kini sudah lapuk. Namun, satu malam badai mengubah segalanya. Kapal nelayan Hasan karam di tengah laut, menelan nyawa suami dan anaknya dalam ombak yang tak kenal ampun. Kastumi, yang menunggu di tepi pantai hingga fajar, hanya menemukan puing-puing kapal dan kehampaan yang tak pernah pergi. Trauma itu merenggut penglihatannya. Dokter desa menyebutnya buta historis. Tapi bagi Kastumi, itu adalah hukuman, karena ia tak bisa menyelamatkan keluarganya. Kastumi menghela napas, jari-jarinya mengelus kalung itu lebih erat. Hasan, Sari, apa kabar kalian di sana? Bisiknya. Suaranya pecah di tengah sunyi. Di luar, angin membawa suara langkah kaki yang asing. Pelan, namun penuh maksud. Kastumi menegakkan tubuh. Telinganya yang terlatih menangkap setiap detail. Suara. Siapa itu? Tanyanya. Suaranya gemetar, namun berusaha tegas. Tak ada jawaban, hanya tawa kecil yang terbawa angin, seperti bisikan hantu. Kastumi meraba dinding gubuk, tangannya mencari tongkat kayu yang selalu ia simpan di samping dipan. Lila, itu kamu? Tanyanya lagi. Meski ia tahu, langkah Lila jauh lebih ringan, seperti tarian anak kecil. Suara itu menghilang, digantikan oleh keheningan yang lebih menyesakkan. Kastumi menarik napas dalam. Dadanya terasa sesak. Ia tahu, itu bukan Lila, tapi seseorang orang-orang yang mengintai. Seperti serigala yang mencium kelemahan. Pagi kembali datang, membawa Kastumi ke pasar Sukamaju, dengan keranjang sayuran yang ia susun sejak subuh. Ia berjalan perlahan, tongkatnya mengetuk tanah untuk memandu langkahnya. Bau pasar campuran tanah, sayuran, dan keringat mengisi indranya, memberinya petunjuk tentang dunia yang tak lagi ia lihat. Ia membentangkan tikar di sudut biasa, menata Coldplay, bayam, dan beberapa ikat kangkung, dengan tangan yang sudah hafal setiap gerakan. Sayuran segar, Coldplay, bayam, murah, serunya. Suaranya mencoba menembus hiruk pikuk pasar.
Beberapa orang melintas, beberapa berhenti, tapi kebanyakan hanya melemparkan pandangan iba sebelum pergi. Kastumi sudah terbiasa dengan rasa iba. Itu rasa yang tak pernah berubah menjadi koin di sakunya. Tiba-tiba, suara langkah kecil yang familiar mendekat. Nek Kastumi, Lila. Gadis kecil berusia 9 tahun. Berlari ke arahnya. Rambutnya, yang dikuncir 2, bergoyang-goyang. Aku bawa roti dari rumah. Buat nenek, ia menyerahkan sepotong roti jagung yang dibungkus daun pisang. Tangannya kecil, namun penuh kehangatan. Kastumi tersenyum. Tangannya meraba pundak Lila. Lila, kamu selalu bikin nenek senang. Tapi ibumu tahu kamu kesini. Ia tahu Sari, ibu Lila, tak suka anaknya menghabiskan waktu dengan nenek miskin seperti dirinya. Lila menggeleng. Wajahnya memerah. Ibu lagi di sawah. Nek, aku cuma sebentar. Nenek sudah makan pagi? Kastumi mengangguk. Meski perutnya kosong sejak kemarin. Sudah nak, kamu makan rotimu sendiri ya. Nenek kenyang dengan senyummu. Ia mengelus kepala Lila, merasakan kelembutan rambut anak itu yang mengingatkannya pada Sari, anaknya dulu. Lila duduk di samping Kastumi. Matanya yang cerdas memperhatikan keranjang sayuran. Nek, tadi aku dengar Jaka ngomong sama teman-temannya. Mereka bilang, nenek punya harta karun dari almarhum suami nenek. Beneran, Nek? Kastumi tertawa pelan, tapi tawanya penuh kepahitan. Harta karun? Nenek cuma punya sayuran ini, Lila, dan kalung tua ini. Ia menyentuh kalung di lehernya. Logamnya dingin di kulitnya. Orang-orang suka bikin cerita. Nak, jangan dengar mereka. Lila mengerutkan kening. Tak puas dengan jawaban itu. Tapi, Jaka bilang dia mau cari tahu. Dia bilang, nenek sembunyiin emas di gubuk. Kastumi membeku. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu Jaka bukan sekadar pemuda iseng. Ada sesuatu di nadanya kemarin. Sesuatu yang lebih dari sekadar ejekan. Lila, jangan dekat-dekat Jaka ya, katanya. Suaranya rendah. Dia bukan orang baik. Lila mengangguk. Tapi matanya penuh rasa ingin tahu. Aku gak takut. Nek, kalau dia ganggu nenek, aku lawan. Kastumi menggeleng. Tangannya memegang pundak Lila erat. Jangan nak, kamu cuma anak kecil. Biar nenek yang hadapi dunia ini. Ia mencoba tersenyum. Tapi hatinya dipenuhi beong-beong ketakutan. Pasar semakin ramai. Tapi dagangan Kastumi tak banyak terjual. Beberapa pembeli mendekat, menawar dengan harga yang tak masuk akal. Nek, Coldplay ini 1002 ikat ya? Tanya seorang wanita. Nadanya penuh nada meremehkan. 1001 ikat bu, jawab Kastumi. Berusaha tegas, ini segar. Baru petik. Wanita itu mendengus. 500, ambil 3. Ikat, ia menjatuhkan beberapa koin ke tikar. Tak menunggu persetujuan Kastumi, lalu mengambil sayuran dan pergi. Kastumi meraba koin-koin itu. Merasakan logam yang terlalu ringan. Ia tahu itu bukan koin asli. Mungkin hanya besi berkarat yang disamarkan. Air matanya nyaris jatuh. Tapi ia menahannya. Tak ingin Lila melihat kelemahannya. Terima kasih bu, gumamnya. Meski wanita itu sudah jauh. Lila memandang Kastumi dengan mata berkaca-kaca. Nek, kenapa orang-orang jahat sama nenek? Nenek kan gak salah apa-apa. Kastumi menghela napas. Tangannya mengelus rambut Lila. Dunia ini keras nak. Tapi kita harus tetap baik. Meski sakit. Malam itu, setelah pasar sepi, Kastumi kembali ke gubuknya. Tubuhnya lelah dan hatinya berat. Ia menghitung koin-koin yang ia dapat. Merasakan kekurangan yang semakin nyata. Di sudut gubuk, ia mendengar suara langkah lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Siapa di sana? Tanyanya, tongkatnya di tangan. Siap menghadapi apapun. Tawa Jaka terdengar dari luar.
dingin, dan penuh ejekan. "Nek, tidur aja." "Gak, Yusa." "Takut, cuma angin." Tapi nada suaranya seperti pisau, tajam dan penuh niat buruk. Kastumi menutup pintu gubuknya, meski ia tahu itu tak akan menghentikan apa yang akan datang. Ia berlutut di lantai tanah, tangannya memegang kalungnya erat. "Hazen, Sari, beri aku kekuatan," bisiknya. Air matanya jatuh ke tanah yang kering. Di luar, Jaka dan teman-temannya berbisik, merencanakan sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang akan mengguncang hidup Kastumi lebih dalam. Di kejauhan, Lila menyelinap di balik pohon, mendengar bisikan mereka. Matanya penuh tekad, tapi juga ketakutan. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu, tapi ia hanya anak kecil, dan dunia ini terlalu besar untuk pundaknya yang kecil. Malam di Sukamaju terasa lebih gelap dari biasanya, seolah langit menahan napas, menunggu sesuatu yang tak terucapkan. Di gubuk kecil Kastumi, lampu minyak berkedip lemah, menciptakan bayang-bayang yang menari di dinding bambu yang rapuh. Kastumi duduk di depan, tangannya meraba kalung tua peninggalan Hasan, suaminya, seolah itu satu-satunya jangkar yang menahannya dari kehampaan. Telinganya, yang telah menjadi matanya selama 2 dekade, menangkap suara-suara kecil di luar deret ranting yang patah, desis napas yang disembunyikan, dan langkah kaki yang sengaja pelan. Ia tahu malam ini bukan malam biasa. "Siapa di sana?" tanyanya. Suaranya tegas, meski jantungnya berdegup kencang. Tongkat kayunya sudah di tangan. Meski ia tahu itu tak akan banyak membantu. Tak ada jawaban, hanya tawa pelan yang dingin, seperti pisau yang menggores udara. Kastumi menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. "Tuhan, lindungi hamba," bisiknya. Jari-jarinya menggenggam kalung lebih erat. Di luar, di bawah bayang-bayang pohon kelapa yang bergoyang, diterpa angin, Jaka berdiri bersama Dedi dan Rian. Mata mereka berbinar penuh niat jahat. Gubuknya, "Kuma kayu tua, gampang masuk," bisik Jaka. Suaranya rendah namun penuh keyakinan. "Nenek itu buta. Dia nggak akan tahu kita ambil apa." Dedi, yang selalu lebih ragu dari yang lain, menggeser kakinya di tanah. Tapi kalau dia bangun atau teriak, Jaka menyeringai. Giginya berkilau di bawah sinar bulan. Siapa yang bakal percaya nenek miskin? Dia cuma beban desa. Kalau dia ribut, kita bilang dia gila. Ia mengeluarkan pisau kecil dari saku celananya, memainkannya di tangan. Atau kita bikin dia diam. Rian menelan ludah. Wajahnya pucat. "Jaka, ini keterlaluan. Kita cuma mau ambil duit kan? Duit? Emas? Apa aja yang dia sembunyiin?" jawab Jaka. Matanya menyipit. "Kalian denger, desus-desus. Kan katanya suaminya ninggalin harta. Nenek ini pura-pura miskin." Aku yakin. Mereka bergerak mendekati gubuk. Langkah mereka seperti bayang-bayang yang merayap. Kastumi, di dalam, mendengar suara kayu berderit di dekat pintu. Ia bangkit, tubuh tuanya gemetar, tapi tekadnya tak goyah. "Pergi dari sini!" teriaknya. Suaranya menggema di gubuk kecilnya. "Aku tahu kalian di luar." Tiba-tiba, pintu bambu itu terbuka dengan kasar. Engselnya yang rapuh hampak patah. Jaka melangkah masuk. Bayangannya besar di bawah cahaya lampu minyak. "Nek, jangan ribut," katanya. Nadanya manis tapi penuh ancaman. "Kami cuma mau lihat-lihat," katanya. "Nenek punya harta ya?" Kastumi mundur. Tongkatnya mengetuk lantai tanah. "Aku gak punya apa-apa, nak. Cuma sayuran dan gubuk ini. Pergi sebelum Tuhan melihat niatmu." Jaka tertawa.
Suaranya seperti derit pintu tua. Tuhan gak peduli sama nenek buta kayak kamu. Ia melangkah lebih dekat. Tangannya meraba dipan tempat Kastumi biasa menyimpan tabungannya kaleng kecil, berisi koin dan beberapa lembar uang kertas yang ia kumpulkan selama Burn personally. Ini dia, serunya, mengangkat kaleng itu dengan penuh kemenangan. Jangan ambil itu, Kastumi bergerak maju. Tangannya meraih udara, mencoba menghentikan Jaka. Tapi Dedi mendorongnya, membuat tubuh tuanya terhuyung dan jatuh ke lantai. Kepalanya membentur sudut dipan, dan rasa sakit yang tajam menjalar di pelipisnya. Di luar, Lila yang diam-diam mengikuti Jaka dan Tumantemonia setelah mendengar rencana mereka di pasar. Bersembunyi di balik semak, matanya melebar melihat gubuk Kastumi diserbu. Nek, teriaknya. Tak bisa menahan diri lagi, ia berlari masuk. Tubuh kecilnya berusaha mendorong Jaka menjauh. Tinggalkan nenek, kalian jahat. Jaka menoleh. Wajahnya memerah karena kesal. Anak kecil ikut campur. Ia menampar wajah Lila, membuat gadis itu terjatuh dengan pipi memerah dan air mata mengalir. Kastumi mendengar tangisan Lila, merangkak di lantai, tangannya main kari-kari di kegelapan abadinya. Lila, jangan sakiti dia. Ia menemukan pundak. Lila menarik anak itu ke pelukannya. Tubuh tuanya menjadi perisai. Ambil apa yang kalian mau, tapi jangan sentuh anak ini, katanya. Suaranya pecah, namun penuh tekad. Jaka mengabaikannya, menuang isi kaleng ke lantai. Koin-koin kecil bergemerincing, tapi jumlahnya sedikit, jauh dari harta karun yang ia bayangkan. Cuma ini, bentaknya. Wajahnya penuh kekecewaan. Nenek pelit. Ia menendang keranjang sayuran di sudut gubuk, membuat Coldplay dan Bayam berserakan di lantai tanah. Rian, yang mulai gelisah, menarik lengan Jaka. Sudah, Jak, kita pergi. Ini gak ada gunanya. Tunggu, kata Jaka, matanya menyipit. Ia mengambil seikat sayuran dan menghancurkannya dengan tangan, seolah ingin meninggalkan pesan. Nenek, ini cuma peringatan. Kalau kami dengar kamu lapor ke siapapun, gubuk ini habis. Ia melemparkan sisa sayuran ke wajah Kastumi, lalu berbalik pergi bersama Dedi dan Rian, meninggalkan gubuk yang porak-poranda. Kastumi memeluk Lila erat. Air matanya bercampur dengan darah kecil yang mengalir dari pelipisnya. Kamu kenopake? Sini nak, bisiknya. Suaranya penuh rasa bersalah. Nenek gak mau kamu terluka. Laila menangis. Wajahnya terkubur di dada Kastumi. Aku mau lindungi nenek. Mereka jahat, Nek. Aku benci mereka. Kastumi mengelus rambut Lila, mencoba menenangkan anak itu, meski hatinya sendiri hancur. Kamu pulang, Lila. Ibumu pasti khawatir. Tapi dalam hati, ia tahu malam ini telah mengubah segalanya. Jaka dan teman-temannya tak akan berhenti, dan fitnah mereka mulai menyebar seperti api. Keesokan paginya, pasar Sukamaju berdengung dengan desas-desus baru. Jaka, dengan lidahnya yang licin, menyebarkan cerita bahwa Kastumi bukan sekadar nenek miskin, tapi penyihir yang menyimpan ilmu hitam di gubuknya. Makanya dia buta, bisiknya pada pedagang lain. Wajahnya penuh keyakinan palsu. Dia kutuk suami dan anaknya sendiri. Sekarang dia sembunyiin harta dari ilmu itu. Cerita itu menyebar cepat, seperti angin yang membawa debu ke setiap sudut desa. Warga yang dulu hanya memandang Kastumi dengan iba, kini menjauh dengan tatapan curiga. Beberapa pedagang menolak berjualan di dekat tikarnya, takut sial menular. Pembeli yang biasanya menawar dengan kasar kini tak mendekat sama sekali, meninggalkan Kastumi dengan keranjang penuh sayuran yang tak laku. Nek, kenapa orang-orang gak beli? Tanya Lila, yang menyelinap ke pasar, meski ibunya, Sari, telah melarangnya. Wajahnya masih memar dari tamparan Jaka, tapi matanya penuh semangat untuk membantu Kastumi. Kastumi menggeleng.
Tangannya meraba tikar kosong di depannya. Mereka dengar cerita buruk, nak. Orang suka percaya yang buruk ketimbang yang baik. Suaranya lemah, tapi ia berusaha tersenyum demi Lila. Tiba-tiba, suara Sari, ibu Lila, menggelegar di tengah pasar. "Lila, apa yang kamu lakukan di sini?" Wanita itu berjalan dengan langkah cepat. Wajahnya merah karena marah. Ia menarik lengan Lila, membuat anak itu meringis. "Aku bilang jangan dekot-dekot nenek ini, Sari. Dia cuma bantu aku," kata Kastumi. Suaranya lembut, namun penuh permohonan. "Jangan marahi dia." Sari menoleh ke Kastumi. Matanya penuh kebencian. "Kau bawa sial ke anakku. Lihat memarnya. Ini karena kau, Kastumi. Orang bilang kau penyihir. Dan sekarang aku percaya." Ia menunjuk wajah Lila, yang memar akibat tamparan Jaka. Tapi menyalahkan Kastumi sepenuhnya. Lela Menengs mencoba melepaskan diri dari genggaman ibunya. "Bukan nenek. Jaka yang pukul aku. Nenek cuma lindungi aku." "Tapi kau di sini karena nenek ini," bentak Sari. Menarik Lila menjauh. "Jangan pernah kesini lagi, atau aku kunci kamu di rumah." Ia berbalik, menyeret Lila yang menangis, meninggalkan Kastumi sendirian di tengah pasar, yang kini terasa lebih dingin. Kastumi menunduk, air matanya jatuh ke tikar. Ia meraba sayuran yang tersisa, merasakan daun-daun yang mulai layu, seperti harapannya. "Sari, maafkan aku," bisiknya, meski tak ada yang mendengar. Ia tahu, Lila adalah satu-satunya cahaya dalam hidupnya. Tapi cahaya itu kini terancam padam oleh dunia yang tak kenal ampun. Malam itu, Kastumi duduk di gubuknya yang porak-poranda, dikelilingi sayuran yang hancur, dan lantai yang dipenuhi koin-koin kecil yang tak cukup untuk apapun. Ia mendengar bisikan warga di kejauhan. Kata-kata seperti penyihir dan kutukan menusuk hatinya seperti duri. Untuk pertama kalinya, ia merasa Tuhan pun telah berpaling darinya. Ia memegang kalungnya, berdoa dalam sunyi, tapi doanya terasa kosong, seperti gema di gua yang tak berpenghuni. Di luar, Jaka dan teman-temannya berkumpul lagi. Matanya berbinar dengan rencana yang lebih gelap. "Kita harus bikin dia pergi," katanya. Suaranya dingin. "Kalau dia tetap di sini, dia bakal lapor. Kita bikin peringatan yang lebih besar." Dedi menelan ludah. Wajahnya pucat. "Maksudmu apa, Jak?" Jaka menyeringai, mengeluarkan korek api dari sakunya. "Kita bakar gubuknya, cuma sedikit, biar dia takut." Ia memandang gubuk Kastumi. Api kecil di matanya mencerminkan niat yang jauh lebih besar, jauh lebih besar. Hujan tipis membasahi Sukamaju, meninggalkan aroma tanah basah yang bercampur dengan bau sayuran busuk di gubuk Kastumi. Luka di pelipisnya, bekas benturan saat ia mencoba melindungi Lila dari Jaka, kini membengkak dan memerah. Rasa sakit itu bukan hanya di kepala, tapi juga di hatinya, yang semakin terpuruk oleh pengkhianatan dan fitnah yang menyelimuti hidupnya. Kastumi duduk di lantai tanah, tubuhnya lemah, tangannya meraba sisa-sisa sayuran yang berserakan. Setelah serangan Jaka dan teman-temannya, kaleng kecil tempat ia menyimpan tabungan kini kosong. Koin-koin kecil yang ia kumpulkan dengan susah payah telah lenyap, diambil oleh Tengen-Tengen yang tak kenal belas kasih. Kastumi tak lagi ke pasar. Tubuhnya terlalu lemah. Demam merayapi tulang-tulangnya yang rapuh, dan hatinya terlalu hancur untuk menghadapi tatapan curiga warga. Desas-desus bahwa ia penyihir telah menyebar seperti racun, membuat tetangga yang dulu sesekali memberi beras, kini menutup pintu mereka rapat-rapat. Ia hanya duduk di gubuknya, mendengarkan suara hujan yang menetes melalui atap bocor. Setiap tetes seperti pengingat bahwa hidupnya semakin merosot ke dalam kegelapan.
Di tengah sunyi, pikirannya mulai memainkan kenangan yang tak diundang. Ia mendengar suara Sari, anaknya, tertawa di pantai, memanggilnya dengan suara riang. "Ibu, lihat ikan ini," serunya dalam ingatan Kastumi. Rambut kecilnya berkibar diterpa angin laut. Lalu suara Hasan, suaminya, lembut dan penuh kasih. "Kastumi, kita akan baik-baik saja. Percayalah." Tapi kenangan itu berubah menjadi jeritan. Ombak yang mengamuk, dan keheningan mengerikan setelah badai merenggut mereka. Kastumi menangis. Air matanya bercampur dengan hujan yang menetes ke wajahnya. "Kalian di mana?" bisiknya. Suaranya pecah. "Kenapa tinggalkan aku sendirian?" Tiba-tiba, suara langkah kecil memecah lamunannya. "Nek Kastumi." Lila menyelinap masuk. Pakaiannya basah kuyup oleh hujan. Ia membawa sehelai kain berisi sepotong ubi rebus dan segelas air. Tangannya kecil, namun penuh tekad. "Aku bawa makanan. Nek, nenek harus makan, biar kuat." Kastumi menggeleng. Tangannya meraba pundak Lila. "Lila, kamu kenapa kesini lagi? Ibumu melarangmu kan?" Suaranya lemah, tapi penuh kekhawatiran. Ia tahu Sari, ibu Lila, semakin membenci kehadirannya, menyalahkan Kastumi atas memar di wajah anaknya. Lila duduk di samping Kastumi, wajahnya penuh semangat, meski matanya berkaca-kaca. "Ibu nggak tahu aku kesini. Aku kabur pas dia tidur. Nenek sakit. Aku nggak bisa diam aja." Ia membuka kain itu, mendorong ubi ke tangan Kastumi. "Makan, Nek. Kalau nenek nggak makan, aku nangis." Kastumi tersenyum tipis. Meski dadanya sesak, ia memecah ubi itu, mencium aroma sederhana yang entah kenapa terasa seperti keajaiban kecil. "Kamu terlalu baik, Nak," katanya, menggigit ubi itu perlahan. Meski perutnya menolak karena demam. "Tapi ini terakhir kali, ya. Nenek gak mau kamu kena marah lagi." Lila menggeleng keras. "Aku gak peduli ibu marah. Nenek satu-satunya yang sayang sama aku. Ibu cuma kerja, gak pernah cerita sama aku seperti nenek." Suaranya kecil, tapi penuh perasaan yang terlalu besar untuk anak seusianya. Kastumi memeluk. Lila merasakan tubuh kecil itu gemetar karena dingin. "Kamu seperti Sari dulu," bisiknya. Air matanya jatuh ke rambut Lila. Dia juga suka bantu ibu, meski cuma kecil. Tapi dunia ini terlalu keras untuk kebaikan. Malam itu, setelah Lila pulang dengan janji untuk kembali, Kastumi berbaring di dipan. Tubuhnya panas oleh demam. Ia bermimpi tentang laut, ombak yang menelan keluarganya. Tapi kali ini, ia juga melihat wajah-wajah warga Sukamaju. Menunjuknya, berteriak penyihir dengan mata penuh kebencian. Ia terbangun dengan napas tersengal, hanya untuk mendengar suara yang lebih menakutkan. Derap langkah berat di luar gubuknya. "Siapa itu?" tanyanya. Suaranya serak, tongkatnya sudah di tangan. Tapi tubuhnya terlalu lemah untuk bangun. Bau asap tiba-tiba mengisi udara, diikuti oleh suara Jaka yang dingin dan penuh ejekan. "Nah, ini cuma peringatan terakhir," katanya dari luar. Suaranya terdengar melalui dinding bambu. "Kamu gak pergi dari desa ini, kami bakar semuanya." Sesaat kemudian, Kastumi mendengar suara percikan, lalu deru kecil api yang mulai menjilat dinding gubuknya. "Nak, jangan!" Kastumi berteriak, merangkak ke arah pintu. Asap mulai memenuhi gubuk, membuatnya tersedak. Ia mendorong pintu bambu, tapi api sudah menyebar di sisi gubuk, menghanguskan tumpukan kayu kering yang ia simpan untuk musim hujan. Ia jatuh ke tanah, tangannya meraba udara, mencari jalan keluar. Di kejauhan, Jaka, Dedi dan Rian berdiri, memandang api yang mulai membesar. Dedi menggenggam lengan Jaka, wajahnya pucat. "Jak, ini keterlaluan.
Kita cuma mau takutin dia, bukan bakar dia hidup." "Tenang," kata Jaka. Meski suaranya mulai goyah, "Dia bakal keluar. Nenek tua itu nggak bakal mati gitu aja." Tapi matanya tak bisa lepas dari api yang semakin ganas. Dan untuk pertama kalinya, ada sedikit ketakutan di wajahnya. Kastumi, dengan sisa tenaga, merangkak keluar dari gubuk. Tubuhnya terseret di tanah basah. Hujan kecil membantu memadamkan api sebelum seluruh gubuk hangus. Tapi separuh dinding dan atap sudah hancur. Yang lebih menyakitkan, ia meraba lehernya dan menyadari kalung peninggalan Hasan telah hilang. Mungkin jatuh di antara puing-puing atau diambil oleh Jaka dalam kekacauan. "Hasan," bisiknya. Air matanya bercampur dengan lumpur. "Aku gagal jaga kenanganmu." Pagi itu, warga Sukamaju melihat gubuk Kastumi yang setengah hangus. Tapi tak satu pun mendekat. Desas-desus tentang penyihir membuat mereka takut. Dan fitnah Jaka telah menutup hati mereka. Kastumi duduk di antara puing. Tubuhnya gemetar oleh demam dan kesedihan. Ia tak lagi punya apa-apa. Tak ada tabungan. Tak ada kalung. Tak ada harapan. Lila kembali menyelinap ke gubuk sore itu, membawa kain basah untuk membersihkan luka Kastumi. "Nek, siapa yang bakar gubuk nenek?" tanyanya. Suaranya penuh amarah dan ketakutan. "Aku tahu pasti Jaka." Kastumi menggeleng. Tangannya memegang tangan Lila. "Jangan cari masalah, nak. Nenek gak mau kamu terluka lagi." Tapi matanya yang buta seolah melihat sesuatu di kejauhan. Sesuatu yang bukan dunia ini. "Nenek harus pergi dari sini. Sukamaju bukan tempat untuk nenek lagi." Leila menangis, memeluk Kastumi erat. "Jangan pergi, Nek. Aku ikut nenek. Aku gak mau nenek sendirian." Kastumi mengelus rambut Lila. Hatinya hancur. "Kamu punya ibu, nak. Nenek cuma beban. Biar nenek pergi. Mungkin Tuhan punya rencana lain." Tapi dalam hati, ia tak yakin ada rencana apapun untuknya. Ia hanya ingin melindungi Lila. Meski itu berarti meninggalkan satu-satunya cahaya dalam hidupnya. Malam itu, setelah Lila dipaksa pulang oleh Sari yang menemukannya di gubuk Kastumi, nenek tua itu duduk di antara puing, mendengarkan suara hujan yang kini terasa seperti tangisan langit. Ia memutuskan untuk pergi dari Sukamaju. Meski tak tahu kemana, ia hanya tahu bahwa ia tak bisa bertahan di tempat yang telah membakar harapannya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil kain usang dan seikat bayam yang tersisa, lalu melangkah ke dalam kegelapan, mengikuti suara angin yang seolah memanggilnya. Hujan telah reda, meninggalkan Sukamaju dalam keheningan yang basah dan dingin. Kastumi melangkah perlahan keluar dari desa. Tubuh tuanya terbungkuk di bawah beban kain usang dan seikat bayam yang ia genggam erat. Satu-satunya sisa dari hidupnya sebagai penjual sayur. Tongkat kayunya mengetuk tanah berlumpur, memandu langkahnya yang goyah di jalan setapak yang tak pernah ia lihat. Kebutaannya yang selama ini menjadi penjara, kini terasa seperti sahabat, menyelimutkannya dalam kegelapan yang tak lagi menakutkan. Di dalam hatinya, ia mendengar suara Hasan dan Sari, suami dan anaknya, memanggilnya dengan lembut, seolah menunjukkan jalan ke tempat yang tak ia tahu. "Hasan, Sari, tunggu aku," bisiknya. Suaranya serak, nyaris hilang ditelan angin malam. Tubuhnya lemah, demam masih menggerogoti tulang-tulangnya, dan luka di pelipisnya terasa berdenyut setiap ia melangkah. Ia tak tahu kemana ia pergi, hanya tahu bahwa Sukamaju bukan lagi rumahnya. Desa itu telah merenggut segalanya, tabungannya, kalung peninggalan Hasan, dan bahkan martabatnya sebagai manusia. Fitnah bahwa ia penyihir
ditambah kebakaran yang menghanguskan separuh gubuknya, adalah luka terakhir yang mendorongnya untuk pergi. Jalan setapak membawanya ke hutan kecil di pinggir desa, tempat pohon-pohon beringin berdiri seperti penjaga. Sunny, angin membawa aroma daun basah dan tanah, mengingatkannya pada hari-hari ketika ia masih bisa melihat dunia. Ketika ia dan Hasan berjalan bersama di tepi pantai, tangan mereka saling menggenggam. Kini, tangannya hanya menggenggam udara dan seikat bayam yang mulai layu, seperti harapannya yang telah lama memudar. Kastumi tersandung pada akar pohon, tubuhnya jatuh ke tanah berlumpur. Tongkatnya terlepas, dan ia meraba-raba, mencoba bangkit. Tuhan, jika ini akhirnya, biar aku pergi dengan damai, gumamnya. Napasnya tersengal, ia merangkak hingga punggungnya bersandar pada batang beringin yang besar. Dinginnya kayu terasa menenangkan di kulitnya yang panas. Matanya yang buta menatap ke atas, seolah melihat bintang-bintang yang tak pernah lagi ia saksikan. Dalam halusinasinya, ia melihat wajah Sari, tersenyum dengan pipi berlubang, dan Hasan mengulurkan tangan seperti dulu. "Aku pulang," bisik Kastumi. Senyum tipis muncul di bibirnya yang pecah-pecah. Napasnya melambat, dadanya naik turun dengan lemah, hingga akhirnya hening. Di bawah pohon beringin, di tengah malam yang sunyi, Kastumi menghembuskan napas terakhirnya. Tubuhnya terbaring dengan seikat bayam masih di genggaman. Sementara itu, di Sukamaju, Lila terbangun dari tidur gelisah. Ia telah dipaksa pulang oleh ibunya, Sari. Setelah ketahuan menyelinap ke gubuk Kastumi, memar di wajahnya masih terasa, tapi hatinya lebih sakit, memikirkan nenek yang ia sayangi. "Aipu nenek, gak salah apa-apa," katanya malam itu. Suaranya penuh isak. "Kenapa kalian biarkan Jaka jahat sama dia, Sari?" Dengan wajah keras namun mata penuh penyesalan, memeluk Lila. "Lila, dunia ini gak adil, tapi kamu harus patuh sama ibu." Nenek Kastumi, dia bawa sial, tapi kata-kata itu terasa kosong. Bahkan, bagi Sari sendiri, ia tahu Kastumi tak pernah menyakiti siapapun, tapi fitnah yang menyebar telah menutup matanya, seperti kebutaan Kastumi yang kini ia salahkan. Lila, yang tak bisa tidur, menunggu hingga ibunya tertidur. Ia menyelinap keluar, berlari ke gubuk Kastumi, dengan harapan menemukan nenek itu masih di sana. Tapi gubuk itu kosong, hanya puing-puing hangus dan sayuran busuk yang tersisa. "Nek!" teriaknya. Suaranya menggema di malam yang sepi. Panik. Ia berlari ke jalan setapak, mengikuti nalurinya yang membawanya ke hutan kecil. Di bawah pohon beringin, Lila menemukan Kastumi. Tubuhnya terbaring tak bergerak. "Nek, bangun! Nek!" Ia mengguncang tubuh Kastumi. Tangannya kecil namun penuh keputusasaan. Air matanya jatuh ke wajah nenek itu, tapi tak ada respons. "Jangan tinggalin aku, Nek," isaknya, memeluk tubuh yang sudah dingin. "Aku cuma punya nenek." Pagi itu, seorang pengembara yang melintas menemukan Lila menangis di samping tubuh Kastumi. Ia berlari ke desa, membawa kabar yang menyebar seperti angin. Warga Sukamaju berkumpul di hutan. Wajah mereka penuh keterkejutan dan penyesalan yang terlambat. Sari tiba, melihat Lila memeluk tubuh Kastumi, dan untuk pertama kalinya, air mata menetes dari matanya yang keras. "Lila, pulang," katanya. Suaranya pecah. "Dia sudah pergi." Lila menolak bergerak. Tangannya masih menggenggam kain usang Kastumi. "Ini kalian yang bikin nenek mati!" teriaknya. Matanya penuh amarah pada warga yang berdiri di sekitarnya. "Nenek cuma jual sayur. Kenapa kalian jahat sama dia?" Warga menunduk. Beberapa menangis. Yang lain berbisik tentang fitnah yang mereka biarkan menyebar. "Kami nggak tahu," gumam seorang pedagang. Suaranya penuh rasa bersalah. "Kami pikir dia
Pikir dia apa penyihir? Bentak Lila. Tubuh kecilnya bergetar. Nenek cuma mau hidup. Kalian yang jahat. Di kejauhan, Jaka berdiri di balik pohon. Wajahnya pucat. Ia mendengar teriakan Lila. Melihat tubuh Kastumi yang tak lagi bernyawa. Dan untuk pertama kalinya, rasa bersalah menusuk dadanya seperti pisau. Ia menggenggam korek api di sakunya. Benda yang telah menghanguskan gubuk Kastumi. Dan tangannya gemetar. Tanpa sepatah kata, ia berbalik. Melangkah menjauh dari kerumunan. Menghilang ke dalam kabut pagi. Ia tahu, ia tak akan pernah bisa kembali ke Sukamaju. Bukan karena warga, tapi karena piang-piang Kastumi yang kini menghantuinya. Hari itu, warga mengubur Kastumi di bawah pohon beringin. Tempat ia menghembuskan napas terakhir. Lila Dengen, tangan kecilnya, meletakkan seikat bayam di atas makam sederhana itu. Nenek, aku janji bakal jadi orang baik kayak nenek, bisiknya. Air matanya menetes ke tanah. Aku gak bakal lupa nenek. Sari memeluk Lila. Untuk pertama kalinya menunjukkan kelembutan yang selama ini ia sembunyikan. Maafkan ibu Lila, katanya. Suaranya penuh penyesalan. Nenek Kastumi dia orang baik. Ibu salah, tapi penyesalan itu datang terlambat. Kastumi telah pergi, membawa serta kebaikan yang tak pernah dihargai dunia. Di Sukamaju, pasar kembali ramai. Tapi sudut tempat Kastumi biasa duduk, kini kosong. Warga berusaha melupakan. Tapi bayam dan Coldplay di keranjang mereka terasa berbeda. Seolah membawa beban cerita seorang nenek buta yang hanya ingin hidup dengan martabat. Lila, meski masih kecil, berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga kenangan Kastumi. Setiap pagi, ia melewati pohon beringin, membawa seikat sayuran segar, dan meletakkannya di makam nenek itu. Nenek, aku bakal ceritain tentang kebaikanmu, bisiknya. Matanya penuh tekad, biar dunia tahu nenek bukan penyihir, tapi melakit.